Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mu'minuna muttaqun wa tazawwadu fa inna khairat taqwa haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di siang yang cerah ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati alam semesta, untuk menikmati hidup dan kehidupan ini, yang artinya adalah bahwa Allah berkehendak kepada kita untuk senantiasa mentaubati dosa-dosa kita di masa lalu dan memperbaiki amal ibadah kita di masa depan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap bahwa nanti kita akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha dengan kita, Allah terima amal ibadah kita, dan kita dimasukkan di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, supaya kita dijauhkan dari api neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang mukmin itu pasti beriman dengan rukun imannya, yaitu adalah bahwa nanti kita akan memasuki fase yang namanya hari kiamat. Setelah itu kita akan dimasukkan ke neraka, naudzubillah, dan kita akan dimasukkan di surganya Allah. Semoga Allah menjadikan kita ahli surga. Tentunya sebelum itu ada persidangan yang Allah akan sidang semuanya diri kita itu. Satu persatu Allah akan sidang. Satu persatu Allah akan timbang amalan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tahu tentang yang tampak dan yang tersembunyi. Bahkan di hati yang terdetik pun Allah Maha tahu. Maka pada saat itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada saat itu kita akan melihat, kita akan iri pada saat ada orang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela agama Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah saat orang mati syahid maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hutang. Tentunya kita ingin seperti itu, amalan yang sangat utama. Yang kedua, kita mungkin iri saat itu. Kita ingin di dunia itu kita menjadi orang yang menebar kebaikan, mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain, dan juga kita suka atau gemar membaca Al-Quran. Karena orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, dan penduduk langit, dan juga semut-semut di lubangnya, dan juga ikan-ikan mendoakan bagi orang-orang yang mengajarkan ilmu itu. Dan orang yang membaca Al-Quran, satu huruf oleh Allah dibalas 10 kali kebaikan. Berapa kali kita hatam, berapa ribu, bahkan berapa miliar pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita iri saat itu. Mungkin di dunia pingin menjadi orang yang suka bersedekah, orang yang Allah luaskan rizkinya, dibanyakkan oleh Allah hartanya, dia suka bersedekah. Kita ingin seperti itu. Baik, kita coba pahami, maknai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah berkata, mendengar Rasulullah bersabda bahwa nanti di hari kiamat itu ada 3 orang yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang yang lain, 3 orang ini akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seperti yang saya katakan tadi, orang yang pertama di sidang itu adalah orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dipanggillah orang ini. Mujahid ini dipanggil oleh Allah. Diperlihatkan pahalanya, kebaikannya, dan mengakui begitu banyak pahala yang Allah akan berikan itu. Allah bertanya dan Allah Maha tahu apa yang telah engkau lakukan dengan kebaikan-kebaikan itu. Dia berkata, ya Allah, saya berperang dan di jalanmu dan syahid. Apa kata Allah? Kadzabta walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un faqad qila. Allah berfirman, bohong kamu, dusta kamu. Kamu berperang di jalanku, kamu mati di jalanku karena engkau ingin dibilang pemberani. Maka mujahid ini gagal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diseret dengan terhinanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipanggillah orang yang suka mengajarkan ilmu, yang suka membaca Al-Quran. Didatangkan oleh Allah, diperlihatkan pahalanya yang begitu banyak. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Dia berkata, saya mengajarkan ilmu kepada manusia. Saya membaca Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman, kadzabta walakinnaka ta'allamal ilma liyuqala alim wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari. Faqad qila. Kata Allah, kamu itu mengajarkan ilmu karena kamu pingin disebut alim. Kamu membaca Quran karena kamu ingin disebut qari. Dan kamu sudah dapatkan itu. Maka orang kedua ini pun yang sudah banyak pahalanya itu dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini gagal juga masuk ke surganya Allah. Yang ketiga adalah orang yang suka bersedekah, orang yang suka berinfak. Allah datangkan itu. Bagaimana orang yang berinfak itu oleh Allah dilipatkan sampai dengan 700, bahkan wallahu yudhaifu liman yasha. Allah lipatkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Didatangkanlah pahala kebaikan itu. Allah bertanya, apa yang telah kau lakukan di dunia ini? Dia menjawab bahwa saya tidak meninggalkan jalan yang kau senangi ya Allah, kecuali aku berinfak, kecuali aku bersedekah. Apa kata Allah? Kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jarad. Faqad qila. Kamu berinfak, kamu bersedekah, hanya kamu ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, dan engkau sudah mendapatkan sebutan itu. Dan orang ketiga pun ini gagal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa sangat rumitnya niat dalam hati itu. Betapa sangat sulitnya kita menerka. Tidak bisa kita melihat orang beribadah dengan baik misalnya, bahwa kita mengatakan bahwa dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu apa yang terdetik dalam hatinya. Ada yang ingin mencari popularitas, ada yang ingin mencari pujian dari manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin kita berjuang di lembaga, berjuang di organisasi hanya untuk mencari popularitas, hanya untuk mencari nama, maka semuanya tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali bencana yang akan kita dapat. Maka semua kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan Islam, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, maka keinginan pribadi, keinginan dipuji oleh manusia tidak akan pernah terdetik. Kenapa? Yang kita bawa adalah agama yang suci, yaitu agama Islam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri tentang masalah niat ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niatnya, dan bagi setiap yang akan mendapatkan sesuai apa yang telah dia niatkan. Niat adalah kekuatan untuk melaksanakan. Itu niat. Ini hadis tentang hijrah.
yang dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ditaruh di bab pertama tentang niat. Lanjutan hadis itu adalah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka dia akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu karena harta dan perhiasannya dan perempuan atau wanita yang ingin dinikahinya, fahijratu ila ma hajar ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu bukan pindah biasa. Hijrah itu bukan transmigrasi. Hijrah itu adalah menyelamatkan agama dengan ancaman dibunuh, dengan ancaman dibegal, dengan ancaman nyawa. Kadang-kadang keluarga yang ditinggalkan di Mekah disiksa. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan, tapi ada orang-orang yang hijrah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin meninggikan Islam, bukan ingin menyelamatkan agama, tapi karena dia hijrah ingin mendapatkan sesuatu, yaitu harta dan perhiasannya, dan juga perempuan yang ingin dinikahinya. Hadis ini sangat masyhur bahwa ada seorang yang ikut hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pekerjaannya sama, bahayanya sama, ancaman dibunuh juga sama, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan ingin menyelamatkan agama, tapi dia ingin menikahi seorang perempuan yang dia itu namanya Ummu Qais, perempuan itu, sehingga itu dinamakan dia itu dinamakan Muhajir Ummu Qais. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tata niat kita dalam beragama ini, karena memang tidak mudah menata niat. Kadang-kadang ada sanjungan datang kepada kita, kadang-kadang pujian datang kepada kita, tapi kita ingat bahwa ini dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka membela Islam. Pada saat itu tampilan seorang dai, tampilan seorang aktivis Islam, itu adalah akhlaknya akhlak Islam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hal yang disampaikan tadi ada beberapa hal yang kita petik. Yang pertama adalah salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin sangat perlu dipelajari dengan detail. Apalagi mendekati pemilihan umum, pilkada, banyak orang baik yang datang. Wallahu a'lam. Pada saat dia itu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan menjadi bencana nanti di hari kiamat. Yang kedua adalah pentingnya keikhlasan, karena amalan tanpa ikhlasan akan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Yang ketiga adalah bagusnya suatu amalan tidak menjadi jaminan diterimanya amal. Kadang-kadang kita melihat begitu bagusnya amal seseorang, kalau malam dia tahajud, dia bangun malam, setelah itu dilanjutkan dengan baca Quran, dengan zikrullah, dia datang ke masjid dan lain sebagainya. Tapi kita tidak tahu dalam hatinya. Kita hanya bisa menghukum bahwa ibadahnya baik, tapi nanti di hari kiamat itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah wajibnya membenarkan niat dan bersungguh-sungguh melakukannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita, niat-niat kita, keinginan dari bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita oleh Allah dikumpulkan di surganya. Allah ridha dengan amalan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa qala wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Summa alamu fa innallaha amarakum bisolati wa salam ala rasulih faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bil Islam واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.